ntar keudahan. Aku sudah capek, Dek. Perasaan setiap aku minta kok nggak pernah puas, Mas. Kisah dimulai dengan diperlihatkan pasangan suami istri bernama Hafiz dan Sari, yang baru aja selesai melakukan tutumpakan. Namun apa yang terjadi? Mas, ih, gimana sih orang itu masih kepengen kalau mau ditinggal pergi gimana sih, Mas? Bayangkan perasaan Sari. Setiap malam, Reza Ardun menelan kekecewaan karena suaminya Hafiz selalu selesai dalam waktu 5 menit saat melakukan kerja kreatif. Bukannya mencari pengobatan atau bicara baik-baik, Hafiz malah merasa harga dirinya jatuh sebagai laki-laki. Frustrasi dan merasa gagal, Hafiz justru mengambil jalan yang sangat gila. Lewat sebuah grup rahasia di Facebook, dia menawarkan istrinya sendiri kepada pria hidung belang. Alasannya, dia bilang ingin Sari puas, tapi kenyataannya, Hafiz justru ketagihan uang tips yang didapat dari setiap tamu yang datang. Lampu kamar yang temaram berkedip sekali, seolah-olah ikut lelah menanggung beban di rumah petak itu. Sari baru saja hendak mematikan lampu saat tangan Hafiz yang kasar dan berkapalan menahan jemarinya. Sari menoleh, melihat mata suaminya yang sayu, namun menyimpan gairah yang canggung. "Sar, jangan dimatikan dulu," bisik Hafiz lembut. Sari menghela napas pendek, hampir tak terdengar. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia meletakkan tumpukan pakaian yang sudah rapi ke sudut ranjang. "Kamu nggak capek, Mas? Tadi katanya lembur angkut semen." Hafiz mendekat, melingkarkan lengannya di pinggang Sari. "Capeknya hilang kalau lihat kamu. Mas ingin kita sudah seminggu nggak kan?" Sari hanya diam saat Hafiz membimbingnya untuk berbaring. Di dalam hatinya ada pergulatan antara rasa iba dan rasa haus yang belum terbayar. Mereka mulai melakukan kerja kreatif. Hafiz melakukannya dengan penuh usaha, mencungi leher Sari dengan sisa tenaga yang ia punya. Sari mencoba membalas, mencoba menutup matanya, rapat-rapat agar ia bisa masuk ke dalam ritme yang seharusnya indah itu. "Aku sayang kamu, Sar," gumam Hafiz di tengah deru napasnya. "Iya, Mas." "Aku juga," jawab Sari. Suaranya terdengar jauh, seolah ia sedang berbicara dari dasar sumur. Sari mulai merasakan keindahan itu. Ia mencoba memandu tangan Hafiz agar bergerak sesuai dengan apa yang tubuhnya butuhkan. Namun saat keinginan Sari baru saja mekar, saat napasnya mulai tersengal mengikuti irama kerja kreatif itu, tiba-tiba gerakan Hafiz melambat. Tubuhnya menegang sejenak, lalu terkulai lemas di atasnya. Hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. "Mas," bisik Sari lirih. Hafiz terengah-engah, wajahnya disembunyikan di ceruk leher Sari. "Maaf, Sar. Maaf banget. Mas benar-benar nggak bisa tahan." Rasanya cepat sekali. Sari menatap langit-langit. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. "Baru 5 menit, Mas. Tadi kita baru saja mulai." Hafiz bangkit, duduk di tepi ranjang dengan bahu yang merosot. Ia tidak bayar menoleh. "Mas tahu, Mas salah. Tenaga Mas habis di proyek, Sar. Tolong mengerti." Sari ikut duduk, membiarkan selimut menutupi dadanya yang masih naik turun karena keinginan yang tidak terselesaikan. "Sampai kapan aku harus mengerti, Mas? Setiap kali kita kerja kreatif, aku selalu ditinggal sendirian di garis start. Kamu pikir aku ini apa? Cuma tempat pelampiasan?" "Bukan begitu, Sar. Aku cinta kamu." Suara Hafiz meninggi karena rasa malu. "Kamu pikir aku senang begini? Aku merasa gagal jadi laki-laki." "Kalau kamu merasa gagal, ya cari solusinya, Mas. Bukan cuma minta maaf setiap malam." Sari membalas. Suaranya bergetar karena frustrasi yang sudah menumpuk berbulan-bulan. "Aku juga punya kebutuhan. Aku juga ingin merasa puas." Hafiz terdiam 1000 bahasa. Kata-kata Sari seperti hantaman godam yang lebih keras daripada saat ia memecah batu di proyek. Ia mengambil kaosnya yang tergeletak di lantai dan memakainya dengan kasar. "Aku akan cari cara," ujar Hafiz pendek sebelum keluar kamar untuk merokok di teras kecil mereka. Keesokan harinya, di lokasi bangunan yang berdebu,
Hafiz bekerja seperti orang kesurupan. Sarif, teman dekatnya, memperhatikannya sejak tadi. Saat jam istirahat, Sarif menyodorkan sebotol air mineral. "Wajahmu kusut benar, Fiz. Berantem sama Sari?" tanya Sarif sambil menyalakan rokok. Hafiz mengusap wajahnya yang penuh keringat. "Aku payah, Rif. Di ranjang aku cuma tahan 5 menit. Sari mulai nggak tahan. Aku takut dia cari laki-laki lain kalau aku begini terus." Sarif terkekeh pelan, lalu mendekat ke telinga Hafiz. "Zaman sekarang, Fiz, nggak ada masalah yang nggak ada solusinya. Kamu cuma kurang referensi." Hafiz mengerutkan kening. "Maksudmu jamu?" "Bukan cuma jamu. Ada cara yang lebih ekstrim tapi hasilnya istrimu bisa puas sepuas-puasnya dan kamu bisa dapat untung." Sarif merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel yang layarnya sudah retak, lalu menunjukkan sebuah grup Facebook tertutup. "Mau lihat ini. Namanya Lifestyle Exchange. Banyak suami yang berbagi bebannya di sini." Hafiz menatap layar itu dengan ngeri sekaligus penasaran. Ini gila, Rif. Itu namanya jual istri." "Loh, siapa yang bilang dijual? Ini namanya solusi kreatif. Kamu lihat istrimu dipuaskan orang yang ahli, kamu nonton, dan orang itu bayar uang sewa kamar dan uang tips buat kalian. Daripada Sari selingkuh di belakangmu tanpa kamu tahu. Mending kamu yang aturkan." Hafiz terdiam. Logikanya menolak, tapi rasa bersalahnya kepada Sari dan rasa haus akan uang mulai berperang di kepalanya. Di kejauhan, ia membayangkan wajah Sari yang dingin tadi pagi, wajah seorang istri yang sedang sekarat karena ketidakpuasan. "Coba saja masuk dulu ke grupnya, Fiz. Gratis ini," kode Sarif lagi. Hafiz perlahan meraih ponsel itu, menatap sebuah postingan tentang pasangan yang baru saja sukses melakukan pertemuan. Benih kegelapan mulai tumbuh di hati sang kuli bangunan. Setelah malam yang penuh ketegangan, suasana rumah terasa semakin mencekam. Sari lebih banyak diam, sementara Hafiz terus-menerus terpaku pada layar ponselnya. Bayang-bayang grup Facebook yang ditunjukkan, Sarif terus menghantui pikirannya antara rasa jijik dan rasa penasaran yang mulai memuncak. Malam itu Hafiz memberanikan diri. Ia mendekati Sari yang sedang duduk di depan cermin, mengoleskan sisa-sisa krim malam yang hampir habis. "Sar, Mas sudah nemu caranya supaya kamu bisa bahagia," bisik Hafiz sambil berdiri di belakangnya. Sari menatap pantulan mata Hafiz dari cermin. "Cara apa, Mas?" "Kamu sudah ke dokter?" Hafiz menggeleng. Tangannya gemetar saat menyodorkan ponselnya. "Bukan dokter. Ada grup orang-orang seperti kita. Pasangan yang saling membantu. Mereka bilang, kadang kita butuh orang ketiga supaya hubungan kita kembali hangat." Sari membaca sekilas lalu matanya membelalak. Ia berdiri dengan cepat, wajahnya memerah. "Mas gila ya. Kamu mau aku melakukan kerja kreatif sama laki-laki lain? Kamu mau jual aku?" "Bukan dijual, Sar. Dengar dulu." Hafiz memegang bahu Sari dengan erat. "Mas merasa gagal. Setiap kali kita kerja kreatif, Mas cuma tahan 5 menit. Mas nggak tega lihat kamu menderita terus. Di sini mah kita yang kontrol. Kita pilih orangnya, kita temani." Mereka bilang, "Ini justru bisa bikin kita makin kompak." "Aku nggak butuh uang, Mas. Aku butuh suamiku." Sari berteriak, air mata mulai mengalir. "Tapi kita butuh solusinya, Sar. Lihat rumah ini, lihat hidup kita." Hafiz membalas dengan suara serak. "Mas nggak mau kamu selingkuh di belakang. Mas mau kita coba sekali saja. Kalau kamu nggak suka, kita berhenti. Tolong demi Mas." Sari jatuh terduduk di lantai. Manipulasi emosional Hafiz mulai merasuk. Ia merasa suaminya benar-benar tersiksa dengan kekurangannya sendiri. Ditandai mengapa Sari merasa bersalah karena telah menunjukkan ketidakpuasannya secara terang-terangan. Setelah berhari-hari dirayu dan ditekan secara psikologis, Sari akhirnya menyerah. Hafiz telah mengatur janji dengan sebuah akun bernama Mr. J. Mereka sepakat bertemu di sebuah penginapan kelas melati di pinggiran kota. Di dalam kamar yang berbau rokok dan pembersih lantai murahan, Sari gemetar hebat. Hafiz memegang tangannya, memberikan kekuatan yang sebenarnya adalah racun.
Tenang, Sar, Mas ada di sini. Mas cuma duduk di kursi itu, bisik Hafiz, menunjuk sudut kamar. Tak lama pintu diketuk. Seorang pria bertubuh tegap dan berpakaian rapi masuk. Ia tersenyum tipis pada Hafiz lalu menatap Sari dengan tatapan yang sangat berbeda dari tatapan. Hafiz tatapan penuh rasa lapar. Sudah siap? Tanya pria itu tanpa basa-basi. Hafiz mengangguk kaku. Silakan. Tolong jaga istri saya. Sari memejamkan mata saat pria asing itu mendekat. Sesi kerja kreatif itu dimulai. Awalnya Sari merasa ingin muntah karena jijik, namun seiring berjalannya waktu, sentuhan pria asing itu memberikan apa yang tidak pernah diberikan. Hafiz selama bertahun-tahun, stamina, ketahanan, dan teknik yang matang. Hafiz menonton dari sudut ruangan. Ada rasa sakit yang luar biasa melihat istrinya disentuh orang lain, namun di balik rasa sakit itu, ada sensasi aneh yang mulai bangkit. Ia melihat Sari mulai mengeluarkan suara-suara yang tak pernah ia dengar saat bersamanya. Kerja kreatif itu berlangsung jauh lebih lama dari 5 menit. Setelah semuanya selesai, pria itu mandi, lalu keluar sambil meletakkan beberapa lembar uang merah di atas meja. Istrimu luar biasa. Fis, ini sedikit tambahan untuk kalian, ujar pria itu sebelum pergi. Hafiz mendekati meja, menghitung uangnya. Jantungnya berdegup kencang. Jumlahnya lebih banyak dari gajinya menjadi kuli selama 2 minggu. Ia menoleh ke arah Sari yang masih berbaring di bawah selimut. Wajahnya tampak lelah, namun ada semburat kemerahan yang tidak pernah ada sebelumnya. Sari menangis, tapi ia tidak menolak saat Hafiz duduk di sampingnya. Lihat Sar, kita bisa beli baju baru. Kamu bisa berhenti jadi buruh cuci, bisik Hafiz sambil menunjukkan uang itu. Sari hanya menatap uang tersebut dengan pandangan kosong. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidak bertengkar karena ketidakpuasan fisik. Namun mereka baru saja membukakan pintu untuk setan yang lebih besar. Matahari sudah tinggi, namun Hafiz masih bergelung di balik selimut. Suara bising dari lokasi. Proyek yang biasanya menjadi alarm, alaminya kini terasa seperti gangguan dari masa lalu yang jauh. Di meja rias, segepok uang hasil semalam masih tergeletak, menjadi bukti nyata bahwa ia telah menemukan ladang emas, yang jauh lebih ringan daripada mengaduk semen. Sari masuk ke kamar dengan langkah gontai, membawa 2 cangkir kopi. Matanya sembab, sisa dari tangis yang ia tumpahkan di bawah pancuran air tadi pagi. Ia menatap Hafiz yang kini mulai duduk sambil merentangkan tangan, tampak segar seolah beban hidupnya telah terangkat. Mas, kamu nggak berangkat ke proyek? Ini sudah jam 8. Suara Sari terdengar parau. Hafiz terkekeh menarik Sari untuk duduk di pangkuannya, sebuah gerakan yang kini terasa dingin bagi Sari. Proyek? Buat apa, Sar? Semalam saja kita dapat lebih dari gaji Mas sebulan. Mas sudah kirim pesan ke mandor kalau Mas berhenti. Kita nggak perlu lagi hidup susah. Sari melepaskan diri dari dekapan suaminya. Tapi itu bukan uang benar, Mas. Itu uang, aku nggak tahu harus sebut apa. Aku nggak mau melakukannya lagi. Rasanya kotor. Hafiz berdiri, raut wajahnya berubah keras. Ia mengambil tumpukan uang itu dan mengipas-ngipaskannya di depan wajah. Sorry, kotor? Kamu lihat ini. Dengan uang kotor ini, kamu bisa beli ponsel baru, baju bagus, dan kita nggak perlu lagi makan tempe setiap hari. Dan jangan munafik, Sar. Mas lihat semalam kamu juga menikmatinya, kan? Kamu mendapatkan kerja kreatif yang selama ini Mas nggak bisa kasih. Harusnya kamu berterima kasih. Kalimat itu menusuk Sari lebih dalam dari semalam. Ia merasa dipermalukan oleh suaminya sendiri. Rasa bersalah karena sempat merasakan kepuasan fisik dari pria asing itu kini menjadi senjata bagi Hafiz untuk menekan mentalnya. Sepanjang hari, Hafiz tidak lagi menyentuh cangkul atau sekop. Ia menghabiskan waktunya dengan ponsel di tangan. Jari-jarinya lincah mengetik di berbagai grup rahasia. Ia mulai belajar cara mengambil foto, Sari yang sedikit menantang saat istrinya sedang melamun atau berpakaian santai, lalu mengunggahnya dengan caption yang mengundang birahi.
Mas, apa yang kamu lakukan dengan ponsel itu? Tanya Sari saat melihat Hafiz memotretnya dari belakang secara diam-diam. Hafiz hanya tersenyum licik. Mas, cuma lagi pemasaran, Sar. Ada bos besar dari kota sebelah yang tertarik. Dia mau bayar 3 kali lipat dari yang semalam. Ini bukan cuma soal kepuasan lagi, ini bisnis. Aku bukan barang dagangan, Mas. Teriak Sari, mencoba merebut ponsel itu. Hafiz dengan kasar mendorong Sari kembali ke tempat tidur. Diam! Kamu mau kembali jadi buruh cuci? Mau makan hati tiap malam karena aku nggak bisa memuaskanmu? Ini adalah kompensasinya. Kamu dapat kepuasan kerja kreatif dari mereka, dan aku dapat uangnya. Kita berdua untung. Malam harinya, sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan rumah mereka. Hafiz dengan bangga membukakan pintu untuk Sari, memaksanya mengenakan gaun yang lebih terbuka dari biasanya. Sari merasa seperti domba yang digiring ke tempat jagal, sementara suaminya bertindak sebagai jagal itu sendiri. Di dalam kamar hotel yang jauh lebih mewah dari sebelumnya, Hafiz duduk di sofa sudut dengan sebotol minuman dingin di tangan. Ia menonton dengan mata berbinar saat pria asing itu memulai kerja kreatif dengan istrinya. Tidak ada lagi rasa cemburu yang dulu sempat menyiksa. Yang ada kini hanyalah bayangan angka-angka di saldo rekeningnya. Hafiz telah benar-benar kehilangan hatinya, kecanduan pada uang muda yang didapat dari setiap basah napas istrinya yang menderita. Sari di bawah tekanan dan ketakutan suaminya sendiri mulai mematikan perasaan dirinya. Isi membiarkan tubuhnya bergerak, melakukan kerja kreatif itu secara mekanis, sementara pikirannya terbang jauh, membayangkan dirinya menghilang di telan bumi. Kehidupan di rumah petak itu telah berubah total. Hafiz tak lagi mengenakan baju kemal penuh noda seni. Kini ia bersalin rupa dengan kemeja bermerek dan jam tangan yang gelap. Namun seiring dengan mewahnya penampilan, orangnya pun semakin kasar. Ia menjadi mandor atas tubuh istrinya sendiri. Kamar yang dulu menjadi tempat mereka berbagi duka, kini lebih sering kosong karena Hafiz terus memesan hotel-hotel yang lebih berkelas untuk melancarkan bisnisnya. Pagi itu, Sari duduk di tepi ranjang, menatap menar pada botol-botol. Obat yang ia konsumsi hanya untuk menjaga stamina-nya tetap tegak. Tubuhnya terasa rendah. Kerja kreatif yang awalnya dilakukan sebagai solusi atas ketidakpuasannya, kini berubah menjadi siksaan fisik yang tak berujung. Mas, tolong. Malam ini saja aku istirahat. Lirik Sari saat melihat Hafiz sibuk menyemprotkan parfum mahal ke tubuhnya. Badanku panas, Mas. Aku merasa sakit di bagian bawah. Hafiz menolak tanpa empati sedikit pun. Ia sedang sibuk membalas pesan-pesan di grup Facebook yang kini ia kelola dengan sangat profesional. Sakit sedikit itu wajar, Sar. Namanya juga cari uang. Kamu tahu siapa yang pesan malam ini? Dia pengusaha besar. Dia minta tiket ekstrim. Kalau ini gold, kita bisa cicil mobil. Aku bukan mesin, Mas. Aku istrinya. Sari berteriak dengan tenaga yang tersisa. Hafiz mendekat memegang pundak Sari. Istri? Istri yang mana? Istri yang selalu mengeluh karena aku cuma tahan 5 menit. Sekarang aku kasih kamu laki-laki yang bisa tahan berjam-jam. Yang kamu masih mau? Jangan jadi beban, Sari. Aku sudah berhenti kerja bangunan demi mengurus jadwalmu. Sari terisak, namun ia tak punya kekuatan untuk melawan. Hafiz telah memutus semua akses komunikasinya dengan keluarganya. Nancy, putri Solas memang kemewahan yang palsu. Di sisi lain, kecurigaan mulai timbul di lingkungan mereka. Sarif, yang awalnya memberikan ide tersebut, kini merasa ngeri melihat perubahan Hafiz yang begitu drastis. Sarif mencoba menegur Hafiz di sebuah kedai kopi. Hafiz, kamu sudah keterlaluan. Sarif kelihatan kurus dan pucat sekali. Berhenti saja, Hafiz. Kamu sudah punya cukup uang untuk modal usaha, ujar Sarif dengan nada cemas. Hafiz hanya tertawa meremehkan. Modal usaha apa? Capek-capek dagang cuma dapat untung ribuan di bisnis ini. Sekali kerja kreatif, bukan masuk kantor. Kamu iri karena istrimu gak secantik, Sari. Jangan sok suci, Rif. Kamu yang kasih aku jalan ini.
Keserakahan Hafiz semakin tak terkendali. Ia mulai menerima tawaran dari pelanggan yang meminta sesi kerja kreatif bersama beberapa pria sekaligus. Dia tak lagi peduli pada rasa malu atau rasa sakit yang dialami Sari. Baginya, Sari hanyalah aset yang harus menghasilkan dividen maksimal. Malam itu, di sebuah hotel berbintang, Hafiz menyiapkan kamera di sudut ruangan. Dia ingin mendokumentasikan sesi tersebut agar bisa dijual dengan terganggu hingga di situs televisi. Saat Sari masuk ke kamar dengan wajah pucat dan mata yang sudah mati rasa, 3 pria sudah menunggu di sana. "Mas, jangan tinggalkan aku di sini," bisik Sari sebelum pintu ditutup. Hafiz hanya tersenyum dingin sambil menghitung uang muka yang ia terima di lantai. "Lakukan tugasmu dengan baik, Sari. Berikan mereka kerja kreatif yang paling hebat. Mas tunggu di kafe bawah." Sepanjang malam, di bawah lampu hotel yang terang benderang, Sari menjalani neraka dunia. Ia mematikan otaknya, membayangkan dirinya adalah benda mati. Sementara itu, Hafiz duduk dengan tenang di kafe, memesan kopi termahal, dan kembali mencari klien untuk hari esok. Ia terjebak dalam labirin keserakahan yang ia bangun sendiri. Tanpa menyadari bahwa dunia labirin itu mulai retak dan siap diruntuhkannya kapan saja. Puncak kesombongan Hafiz kini berada di titik tertinggi. Ia merasa tak tersentuh. Setelah sukses dengan sesi sebelumnya, ia mendapatkan sebuah pesan dari akun anonim dengan profil yang terlihat sangat tertulis. Akun tersebut meminta layanan begitu dengan harga yang tidak masuk akal 10 kali lipat dari tarif biasanya. Hafiz tak lagi berpikir panjang. Baginya, ini adalah tiket untuk pindah ke rumah mewah dan meninggalkan kehidupan. Rumah mereka selamat. Sari di sisi lain sudah seperti melek hidup. Kulitnya yang dulu segar kini kusam, dan matanya selalu sembunyi. Namun, di bawah ancaman dan intimidasi Hafiz yang terus-menerus, dia tak punya pilihan selain terus bersorak. Malam ini terakhir, Sari, Mas janji, Tuhan Hafiz sambil membantu Sari menulis kunjung arahnya. Setelah ini kita berhenti. Kita buka toko atau apa saja yang kamu mau. Sari tidak menjawab. Dia tahu itu adalah janji palsu yang sudah diucapkan Hafiz puluhan kali. Dia hanya menatap dirinya di cermin, merasa jijik pada tubuhnya sendiri yang kini ia rasa bukan lagi miliknya, melainkan milik siapapun yang punya. Mereka tiba di sebuah suite mewah di hotel paling prestisius di pusat kota. Hafiz sangat bersemangat. Ia sempat memeriksa sudut-sudut ruangan untuk mencari posisi terbaik jika ia ingin mengambil rekaman secara diam-diam. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berpakaian rapi masuk. Wajahnya tenang, tatapannya tajam dan sangat berwibawa. "Silakan, Pak. Istri saya sudah siap," ujar Hafiz dengan nada rendah yang menjijikkan, seolah sedang menawarkan barang dagangan yang paling berharga. Pria itu mendekat ke arah Sari yang duduk di tepi ranjang. Dia tidak langsung memulai kerja kreatif. Sebaliknya, ia menatap Sari dengan penuh seliduk, lalu bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu melakukannya atas kemauan sendiri, Sari?" Sari tersentak. Belum sempat dia menjawab, Hafiz memotong dengan tawa canda. "Tentu saja, Pak. Kami ini pasangan yang terluka. Ini bagian dari gaya hidup kami." Pria itu berdiri tegak, membelakangi mereka. Gaya hidup atau perdagangan manusia? Suasana di kamar itu mendadak menjadi sangat penuh. Hafiz mulai merasa ada masalah. "Maksud Bapak apa? Kalau Bapak enggak jadi pakai jasa kami, enggak apa-apa. Kami bisa pergi sekarang." Saat Hafiz hendak meraih tangan Sari untuk keluar, pria itu mengangkat tangannya. Seketika pintu kamar didobrak dari luar. Sejumlah pria dengan rompi hitam dan senjata lengkap menyerbu masuk. Hafiz berteriak histeris, sementara Sari hanya duduk menonton, seolah sudah memprediksi kehancurannya. Pria yang tadi memesan jasa mereka mengeluarkan sebuah rencana dari balik saku jasnya. "Begitu, Suri. Kamu sedang dalam pengawasan kami selama sebulan terakhir. Hafiz,
Semua bukti transaksi, foto di grup Facebook, dan rekaman CCTV sudah ada di tangan kami. Hafiz jatuh tersungkur di lantai, wajahnya pucat pasi. Pak, tolong! Saya cuma mau membahagiakan istri saya. Saya cuma mau dia puas karena saya nggak mampu. Membahagiakan? Tanya polisi itu dengan nada menghina. Kamu mengeksploitasi istrimu sendiri untuk keserakahanmu. Kamu bukan suami, kamu adalah mucikari. Hafiz dipukul dengan kasar, dan meminta-minta menangis dan mencoba menahan pada Sari. Sar, bilang pada mereka kalau kamu mau melakukan ini. Sar, tolong aku. Sari berdiri perlahan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia menatap mata Hafiz. Tidak ada cinta, tidak ada benci, hanya ada kehampaan yang dalam. Saat polisi mendekat untuk memborgol tangannya juga sebagai bagian dari prosedur, Sari tidak melawan. Dia justru merasa lega. Jeruji besi penjara baginya terasa lebih membebaskan daripada tempat tidur hotel yang selama ini memenjarakan jiwanya. Cerita berakhir dengan pemandangan di kantor polisi. Hafiz dan Sari duduk di ruangan yang berbeda. Hafiz terus meracau menyalahkan keadaan, menyalahkan stamina fisiknya, dan menyalahkan dunia. Sementara Sari duduk diam di balik jeruji besi, menatap langit malam dari celah jendela kecil, menyadari bahwa perjalanan mereka yang dimulai dari ketidakpuasan 5 menit, ini berakhir dengan penyesalan seumur hidup.